dalam kelompok 4 terdapat yaitu Nurrizal yang teramat, Siti Aisyah, Mas Liatullah, dan Muhammad Rabahi Ardiansyah. Di materi fungsi penggerakan ini terdapat 5 subpokok bahasan, yaitu pengertian, tujuan, prinsip-prinsip, teknik-teknik, dan langkah-langkah penggerakan yang efektif. Untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya Aisyah. Untuk Aisyah dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Yang pertama mengenai pengertian penggerakan. Penggerakan atau acting merupakan sebagai suatu pelaksanaan untuk menjalankan atau menggerakkan anggota dan mendorong yang tidak lain merupakan upaya mewujudkan rencana menjadi realisasi melalui berbagai pengarahan dan motivasi supaya anggota atau karyawan tersebut dapat melaksanakan kegiatan atau pekerjaannya secara optimal. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Mbak Aisyah. Untuk materi yang kedua dan ketiga adalah tujuan penggerakan dan prinsip-prinsip penggerakan yang akan dipaparkan oleh Mas Ardi. Untuk Mas Ardi dipersilahkan. Baik, terima kasih. Adapun tujuan dari penggerakan acting adalah memberikan semangat, motivasi, inspirasi, atau dorongan sehingga timbul kesadaran dan kemauan para petugas untuk bekerja dengan baik. Yang kedua, pemberian bimbingan lewat contoh-contoh tindakan atau teladan yang meliputi beberapa tindakan seperti pengambilan keputusan, mengadakan komunikasi agar ada bahasa yang sama antara pemimpin dan bawahan, memilih orang-orang yang menjadi anggota kelompok, dan perbaikan sikap. Yang ketiga, tujuan dari penggerakan atau acting adalah pengarahan yang dilakukan dengan memberikan petunjuk-petunjuk yang benar, jelas, dan tegas. Segala saran-saran dan perintah atau instruksi kepada bawahan dalam pelaksanaannya. Selanjutnya. Untuk prinsip-prinsip dalam penggerakan atau acting, yang pertama yakni prinsip mengarah pada tujuan pokok dari pengarahan. Tujuan pokok dari pengarahan nampak pada prinsip yang menyatakan bahwa makin efektifnya proses pengarahan akan semakin besar sumbangan anggota terhadap usaha mencapai tujuan organisasi tersebut. Prinsip yang kedua yakni prinsip keharmonisan. Prinsip keharmonisan dengan tujuan orang-orang bekerja untuk dapat memenuhi kebutuhannya yang tidak mungkin sama dengan tujuan organisasi atau perusahaan. Dengan demikian, harapan tidak terjadi penyimpangan yang terlalu besar dan kebutuhan anggota dapat dijadikan sebagai pelengkap serta harmonis dengan kepentingan perusahaan. Untuk prinsip yang ketiga yakni prinsip kesatuan komando. Prinsip kesatuan komando ini sangat penting untuk menyatakan arah tujuan dan tanggung jawab para bawahan. Bila mana para bawahan hanya memiliki satu jalur di dalam melaporkan segala kegiatannya dan hanya ditujukan kepada satu pemimpin saja, maka pertentangan di dalam pemberian instruksi dapat dikurangi serta semakin besar tanggung jawab mereka untuk memperoleh hasil maksimal. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Mas Ardi. Untuk materi selanjutnya yang terakhir adalah teknik-teknik penggerakan dan langkah-langkah dalam pelaksanaan yang akan dipaparkan oleh rekan saya Mbak Mas Liatul. Tuh, Mbak Mas Liatul dipersilahkan. Teknik-teknik penggerakan acting antara lain yang pertama commanding, yaitu memberi komando atau perintah, mengatur dan membuat staf untuk melakukan pekerjaan. Yang kedua ada directing, yaitu memberi pengarahan, memberikan petunjuk-petunjuk, saran, atau instruksi kepada staf yang harus diberikan dengan jelas. Yang ketiga ada communicating, yaitu berkomunikasi, proses di mana ide-ide ditransmisikan ke yang lain dengan tujuan untuk mencapai efektivitas kegiatan. Yang keempat ada stimulating, yaitu memberi stimulus atau merangsang dan mempengaruhi anggota untuk melaksanakan tugas-tugas dengan antusias dan kemauan yang baik.
Yang kelima ada coordinating, yaitu mengkoordinir, mempersatukan agar tidak terjadi kekacauan. Yang terakhir yaitu ada motivating, yaitu memotivasi, memberikan semangat, motivasi, inspirasi, atau dorongan, sehingga timbul kesadaran dan kemauan para pekerja untuk bekerja secara sukarela sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh pimpinan. Materi selanjutnya yaitu langkah-langkah dalam pelaksanaan actuating menurut Rusli Syarif. Yang pertama itu ada penugasan atau instruksi atau komando, merupakan pekerjaan yang dilakukan oleh seorang manajer yang menyebabkan para anggota itu bertindak. Misal yang pertama itu ada mengambil keputusan, mengadakan komunikasi, yang ketiga itu memberikan semangat. Yang kedua ada koordinasi atau coordinating. Yang ketiga ada motivasi atau motivating, yaitu pemberian inspirasi, semangat, dan dorongan. Dan motivasi ini yaitu pemberian daya penggerak yang menciptakan kegairahan kerja seseorang agar mereka mau bekerja sama, bekerja dengan efektif untuk mencapai tujuan. Dan yang terakhir yaitu pimpinan, arahan, awasi atau directing, merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pimpinan untuk membimbing, mengarahkan, mengatur segala kegiatan yang telah diberi tugas dalam melaksanakan sesuatu kegiatan usaha tersebut. Baik, terima kasih. Dari penjelasan dari rekan-rekan saya sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa tercapainya suatu tujuan bukan hanya tergantung kepada planning dan organizing yang baik, melainkan juga tergantung kepada penggerakan dan pengawasan. Perencanaan dan pengorganisasian hanyalah merupakan landasan yang kuat untuk adanya penggerakan yang terarah kepada sasaran yang dituju. Penggerakan tanpa planning tidak akan berjalan efektif karena dalam perencanaan itulah ditentukan tujuan, standar, metode kerja, prosedur, dan program. Serta tidak kalah penting juga dengan langkah-langkah yang baik. Jika dalam pelaksanaan tersebut terdapat langkah-langkah yang baik, maka akan mencapai tujuan yang baik pula. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.